Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah siap belajar Sudah. untuk mata pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, maka dikondisikan meja, kursi, dan lain sebagainya dirapikan terlebih dahulu. Ya, bismillah. Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Pekondisian sudah, dan kondisi panca indera juga harus disiapkan untuk proses literasi yang baik. Yang pertama adalah menyimak, kemampuan mendengar. Yang kedua adalah kemampuan membaca. Yang ketiga adalah kemampuan memahami. Yang keempat adalah kemampuan menulis. Dan yang kelima adalah kemampuan berbicara. Baik, untuk semangat, coba berdiri semua. Oke, biasa Ustadz akan sapa. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Seger. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Aplaus untuk kita semua. Takbir. Masya Allah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita belajar, maka Pak Guru akan izinkan untuk wali kelas memimpin berdoa. Kepada Ananda Muaz, silakan untuk memimpin berdoa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesehatan dan nikmat yang sangat banyak sehingga kita bisa hadir dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan guru pengampu Ustadz Mugirianto. Seperti biasa teman-teman, marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan bersama-sama Indonesia Raya. Semuanya boleh berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Ananda Muaz. Ya, baik. Selanjutnya Anda kembalikan lagi ke Ustadz Mugi. Terima kasih Ananda Muaz, dan silakan duduk kembali.
Azam sudah siap belajar, Azam? Azam mana? Sudah siap belajar? Girasta sudah siap belajar? Sepertinya antum ngantuk nih. Kamu ngantuk. Kalau tidak, Ustadz akan semangati ya. Semangati dengan motivasi-motivasi. Tapi sebelumnya kalian dulu yang memberikan motivasi. Sambil saya absen. Oke, yang pertama ada Abizar, ada? Hadir? Ya. Abizar ada ya? Hadir. Bagaimana suasana hati hari ini, Abizar? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ada motivasi? Lakuin aja hal yang kamu ingin lakukan, hasilnya nanti aja belakangan. Masya Allah, bagus banget kata-katanya. Berikutnya ada Alif. Alif ada? Izin? Oke, Alif izin. Berikutnya ada Ananta. Ananta ada? Izin juga? Izin? Oke. Ardian. Ardian hadir. Hadir, Tat. Sampaikan suasana hati hari ini, Nak. Suasananya agak tegang dikit, Tat, karena mau presentasi. Iya, agak tegang sedikit ya. Mau maju presentasi soalnya ya. Ya, Tat. Oke. Ya udah, berikan motivasi untuk diri antum, untuk diri kamu dan juga untuk teman-temannya motivasinya. Motivasinya berenang-renang di tepi kali, tetap tenang walaupun tidak dihargai. Insya Allah Pak Mugi selalu menghargai kok. Tenang aja. Oke. Azam ada Azam? Azam, boleh sampaikan isi hati hari ini, Azam? Fokus pada tujuan, istirahat sejenak untuk mengisi energi atau mengambil pelajaran dari kesulitan. Oke, suasana hati hari ini bagaimana? Tegang banget, Tat. Tegang banget. Insya Allah, tegang ya. Oke, nanti saya akan mencairkan suasana supaya tidak tegang. Bagas, ada Bagas? Hadir, Tat. Boleh sampaikan suasana hati hari ini, Bagas? Suasana hati ini hari ini senang. Tegang juga? Senang aja, Oh, senang. senang. Iya. Senang. Oke, senang. Mudah-mudahan mengikuti pembelajaran 2 jam ke depan atau 90 menit ke depan dengan senang dan ilmunya masuk ya. Amin. Siap. Sampaikan motivasinya. Jangan lupa sarapan agar kuat menghadapi kenyataan. Jangan lupa sarapan untuk menghadapi kenyataan. Luar biasa. Berikutnya Zaka. Ada Zaka? Hadir. Hadir. Sampaikan suasana hati hari ini, Zaka. Hari ini senang. Senang. Terus motivasinya apa? Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Udah. Ditunggu lanjutannya padahal. Ya. Oke, Fadil. Ya, Fadil. Oke, Fadil ada? Ada. Sampaikan isi hati hari ini, Nak. Isi hati antum, isi hati kamu bagaimana hari ini? Hari ini senang sih, Tat, karena mau presentasi kan. Oh, senang mau presentasi. Masya Yai. Allah. Tat Semangat. Motivasinya apa, Dil? Boleh sambil pantun nggak, Tat? Boleh. Nanti Boleh. kalian bilang cakep ya. Ya, cakep. Pohon jati tumbuh berjajar. Cakep. Jalan setapak menuju pasar. Cakep. Lebih baik susah di waktu belajar Cakep. daripada susah di waktu besar. Wah, cakep sekali. Ya Allah. Luar biasa, Fadil. Udah semangat akan melaksanakan presentasi, juga mau optimisnya luar biasa. Selanjutnya Fares, ada Fares? Gak ada. Raka nggak hadir. Oke. Raka izin, Ustaz. Oke, berikutnya ada Febriano, ada Febriano? Oh, Raka izin. Mana sih? Bawa Fadil, Tat. Oh, ini. Bikin bisa ya. Oke. Berikutnya Febriano ada? Tidak ada. Apa keterangannya? Berikutnya Girasto.
Girasto. Hadir. Hadir. Bagaimana suasana hati hari ini, Girasto? Senang Tat, bisa liatin Senang. orang presentasi. Oh, bisa menyaksikan orang presentasi. Iya, Dan nanti bisa ikut serta gitu ya, partisipasi. Mungkin. Ada motivasi nggak, Girasto? Ada Apa tuh? bunga mekar di pinggir jalan. Mimpi besar butuh kesabaran. Udah. Judulnya? Keizi. Keizi. Ya, Tat. Ya. Hadir, Keizi. Hadir, Tat. Bagaimana suasana hati hari ini? Alhamdulillah baik, Tat. Baik. Ada motivasi untuk teman-teman? Ada, Tat. Apa tuh? Gagal hari ini bukan berarti akhir, Tat. Gagal hari ini bukan berarti akhir dari segalanya. Ya, Tat. Untuk itu harus senantiasa. Harus senantiasa positive vibes, Tat. Oh, Masya Allah. Keren. Berikutnya ada Muadz. Hadir. Muadz ini ketua kelasnya yang Masya Allah ya. Punya karakter dan ciri khas, tegas juga. Ada suasana hati hari ini bagaimana, Muadz? Cukup baik, Sat. Cukup baik. Cukup ya, baik. Suasana hatinya. Motivasinya apa untuk teman-temannya? Motivasinya penyesalan adanya di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Maka janganlah sampai kamu menyesal. Muadz pernah menyesal nggak? Pernah, Sat. Gara-gara Jujur pernah. Tuh, apa ya? Salah pasangan. iya salah pasangan. Memang belum saatnya harus Iya, itu pasangan. dia, Jadi betul, Sat. kalau kecewa ya konsisten, konsekuen namanya. Oke. Konsisten nyari lagi, konsekuen untuk dampaknya kan gitu. Berikutnya Muhammad Fahrian. Aska, udah Aska. Ya, hadir Aska. Hadir, Sat. Bagaimana suasana hati hari ini, Nak? Baik, Baik. Ada motivasi nggak? jangan pernah menyerah dengan sesuatu karena laut yang tenang pun pernah bergemuruh tapi ia tahu kapan harus kembali jernih. Masya Allah. Setar. Berikutnya ada Muadz sudah, Aska sudah, Fahrian. Nah, ini kita antagonis kita. Untuk perasaan hari ini sangat senang karena akhirnya bisa bertanya-tanya lagi di sesi akhir. Dan untuk kata-kata hari ini tuh bukan tentang seberapa keras kamu memukul, tapi seberapa keras kamu bisa dipukul dan tetap maju. Berarti mau dipukul atau memukul? Memukul. Memukul. Oke, terima kasih Fahrian. Berikutnya ada Firas Sahin. Firas, boleh disampaikan isi hati hari ini? Hadir Tat, Baik, karena baik banget. baik sekali. Ada motivasi nggak untuk Ustadz dan teman-teman? Ada Apa tuh? perjuangan hari ini akan menjadi sejarah kesuksesan di masa depan. Oh, perjuangan hari ini akan mendapatkan... Menjadi sejarah kesuksesan di masa depan. Oh, luar biasa. Oke. Berikutnya Kamelo ada? Izin. Selanjutnya ada Kamelo. Ini izin juga. Ini izin. Rifki ada Rifki. Rifki ada. Oke, Rifki hadir. Hadir. Bagaimana suasana hati hari ini, Nak? Senang sekali, Tat. Senang. Alasannya kenapa senang? Bagaikan matahari terbit di pagi hari, Tat. Oke, ada motivasi nggak? Motivasi tidak? Ada, Tat, ada. Apa tuh? Fokus kepada satu tujuan. Jadi jangan terganggu oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetap semangat. Tetap semangat. Selalu semangat. Berikutnya Nabil. Nah, Nabil ada? Hadir, Tat. Masya Allah Nabil. Sampaikan isi hatinya Bil hari ini Bil ketemu Ustadz Mugi dan yang lain. Agak ngantuk sih, Tat. Jangan Tapi ya. ya ditahan aja udah. Selalu bergembira ya kalau ketemu Ustadz Mugi, pelajaran Ustadz Mugi ya. Iya, ya hilang ngantuknya gitu, Tat. Masya Allah. Ada motivasi nggak? Motivasinya apa? Sholatlah sebelum disolatkan. Sebelum disolatkan. Masya Allah. Ya, baik Pak Kiai. Sultan Alean Dika. Ada Sultan? Oh, Rado dulu, Rado. Oh, Rado. Rado, bagaimana kabarnya, Rado? Baik, Tat, baik.
Suasana hati hari ini bagaimana, Rado? Biasa saja. Biasa saja. Oke, nggak apa-apa. Ada motivasi nggak, Dok? Motivasi. Apa tuh? Pagi cerah minum kopi. Jangan menyerah, terus berapi. Oke, berikutnya ada Sultan Aleandika. Izin, Tat. Izin. Hadir. Ada. Oke, hadir. Hadir, Pak. Oke, bagaimana hati hari ini suasananya, Sultan? Senang. Senang. Ya, Ada motivasi nggak, Sultan? ada dong. Apa tuh? Berani mengambil risiko adalah tanda keberanian sejati. Oke, insyaallah. Valeska, berikutnya. Valeska. Hadir, Tat, hadir. Kecil. Hadir. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Suasana hati hari ini seperti apa? Sehat. Suasana hatinya sehat iya. ya, sehat. Ada motivasi nggak? Motivasi, Ya. datanglah ke masjid sebagai jamaah sebelum datang ke masjid sebagai jenazah. Oke, insyaallah. Ya, Wines ada Wines? Hadir. Hadir Wines. Bagaimana kabarnya Wines? Alhamdulillah baik. Sampaikan suasana hati hari ini. Suasananya baik. Tidak seperti mendung kan? Kenapa, Tat? Tidak seperti mendung kan? Yang di langit sedang mendung? Enggak. Enggak, Tat. Tetap ceria. Oke, ada motivasi nggak Wines? Ada, Tat. Apa tuh? Kita hanya perlu lebih baik dari kemarin, bukan lebih baik dari yang lain. Asyik. Ya, berarti hari ini ada yang sakit, ada juga yang izin. Kita doakan syafakallah bagi yang sakit, mudah-mudahan cepat pulih dan cepat sehat ya. Oke. Dan sudah siap mulai untuk sidang semi skripsinya? Siap. Kalau siap, Ustadz ada sedikit ice breaking. Oke. Kalau Ustadz bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang 2 kali. Malam kosong. Kenapa kalau malam kosong? Karena mengganggu orang tidur nanti kalau tepuk tangan. Oke kan? Oke. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Siang, pagi, malam, siang, malam, pagi, malam. Nah. Ayo sampaikan hadis, 1 hadis. Sampaikan 1 hadis. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Apa artinya? Oh. Mana mikrofonnya mana? Buat. Apa hadis, 1 hadis? Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh? Semoga perjalanan pulang kita aman. Semoga segala perjalanan kita aman. Aman, ya. Emang begitu tuh. Ya, Masya Allah. Keren. 1 kali lagi. Pagi, siang, malam, pagi, malam. Siapa? Antum aja. Sampaikan 1 hadis. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Wiladala. Oke. Sukron. Siapa? Aska. Oke, sudah siap belajar? Kalau sudah siap belajar, saya akan mereview kembali bahwasanya hari ini adalah sidang semi skripsi, di mana para presentator atau para petugas yang melaksanakan presentasi harus menyampaikan hasil makalahnya dalam bentuk sidang semi skripsi yang tingkat urutannya adalah dari mulai pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab, kesimpulan hingga penutup.
Sudah siap untuk presentasi? Sudah siap. Kepada kelompoknya Ananda Muaz, dipersilahkan. Salam budaya. Ini nyalain dulu, udah nyala belum? Udah itu udah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat hadir hari ini dalam rangka sidang semi skripsi hari ini. Oke. Pertama-tama baik teman-teman. Pertama-tama mari kita pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota saya dan saya sendiri. Perkenalkan, saya Ardian yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok kami. Dan ada Fadil sebagai panelis pertama dan Dido sebagai panelis kedua dan Azam sebagai notulen. Oke. Tanpa berlama-lama oke, teman-teman, kita semua pasti pernah dengar istilah kemiskinan ya. Tapi ternyata kemiskinan itu nggak cuma soal nggak punya uang, tapi banyak hal lain yang terlibat dalam pendidikan, kesehatan, dan bahkan kesempatan kerja. Namun, lewat presentasi ini kita bakal sama-sama belajar nih apa itu kemiskinan. Oke, supaya nggak berlama-lama, langsung aja ya. Oh ya, saya akan menyebutkan rundown acara pada hari ini. Jadi yang pertama akan ada pembukaan oleh saya sendiri. Setelah itu ada pemaparan materi oleh panelis pertama dan kedua. Setelah itu ada penutup dan ada sesi tanya jawab. Setelah itu ada sesi simpulan dan penutup. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama akan dibacakan oleh Was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ustadz yang kami cintai, Ustadz Mugirianto, serta teman-teman audiens sekalian. Perkenalkan, nama saya Muaz Rahmani Thaqib, dengan rekan saya Fadil Rabani Arwenda.
Eh, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Persepsi Pelajar Terhadap Kemiskinan. Studi perbandingan dengan realitas masyarakat miskin di Tangerang Selatan. Penelitian ini lahir dari keprihatinan kami terhadap isu kesenjangan sosial yang nyata di sekitar kita. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, serta memberikan wawasan yang komprehensif. Pertama-tama saya akan bercerita sedikit ya. Di suatu siang yang terik, panas sekali. Matahari seperti ingin membakar kulit. Saya sedang mengendarai motor menuju ke rumah. Disitulah mata saya menangkap dua hal yang sangat kontras. Di sisi kiri jalan, di atas trotoar, ada seorang pemulung yang sedang merapihkan barang di dalam gerobaknya. Melawan debu dan panasnya matahari. Namun, tak jauh dari lokasinya, ada sebuah mobil mewah. Mungkin kita sama-sama tahu, mobil Hyundai Palisade. Ya, mobil mewah, betul kan? Berhenti. Kemudian dari mobil tersebut turun seorang pria dengan pakaian supir. Membukakan pintu, dan yang keluar adalah seorang siswa SMA. Melihat pandangan ini, langsung muncul pertanyaan di benak saya. Bagaimana pandangan anak SMA ini terhadap kemiskinan yang dialami oleh pemulung yang di sekitarnya? Inilah inti dari penelitian kami, membandingkan persepsi pelajar SMA terhadap kemiskinan dengan realitas yang dialami oleh masyarakat miskin di Tangerang Selatan. Next slide. Tangerang Selatan, kota yang modern, kota yang banyak sekali orang-orang kaya. Namun, di balik kemewahan dan gedung-gedung tinggi, terdapat kesenjangan sosial yang nyata dan kemiskinan masih menjadi hal yang serius. Sebagai generasi muda, kita, para pelajar, memiliki pandangan dan peran penting dalam memahami masalah ini. Tapi, seberapa jauh pandangan kita sesuai dengan apa yang mereka alami? Apakah kita hanya melihat mereka di balik jendela mobil ber-AC? Atau kita benar-benar mengerti apa yang mereka alami? Apa yang masyarakat miskin rasakan? Inilah yang mendorong penelitian kami. Next slide, please. Oke. Secara makro, data BPS menunjukkan bahwa terdapat penurunan tren jumlah masyarakat miskin di Indonesia, namun ada isu yang lebih mengkhawatirkan, krisis empati di generasi mendatang. Banyak studi menyebutkan bahwa pelunturan rasa empati dan simpati di generasi kita, atau biasa disebut dengan Gen Z, dan generasi yang akan mendatang, itu menjadi sesuatu yang patut dikhawatirkan. Kita hidup di era gelembung informasi, di mana terkadang kita mudah terputus dengan apa yang namanya realitas dan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Jika pemuda adalah agen perubahan, kita harus memastikan bahwa kita tidak hanya memiliki angka, tidak hanya memiliki data, jumlah masyarakat miskin untuk apa. Tapi apa? Kita adalah manusia. Kita memiliki hati, dan kita harus menunjukkan perasaan kita terhadap mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, fokus penelitian kami untuk menjawab 3 rumusan masalah ini. Pertama, bagaimana persepsi pelajar mengenai kemiskinan, khususnya pada beberapa aspek. Kedua, bagaimana realitas kondisi yang dialami masyarakat miskin di Tangerang Selatan dalam aspek-aspek yang sama. Dan yang terakhir, sejauh mana kesesuaian dan perbedaan antara persepsi pelajar, terkhususnya SMA, dengan apa yang dialami oleh masyarakat miskin. Jadi di sini saya mau memberitahu tujuan penelitian, alasan kita meneliti masalah ini. Jadi yang pertama itu untuk mengetahui persepsi pelajar mengenai kemiskinan dalam berbagai aspek. Untuk yang kedua, untuk mendeskripsikan realitas kondisi masyarakat miskin di Tangerang Selatan berdasarkan pengalaman sehari-hari
yang mereka hadapi. Dan yang ketiga, untuk menganalisis kesesuaian dan perbedaan antara prestasi pelajar dengan realitas masyarakat miskin di Tangerang Selatan. Dan yang terakhir, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenal persoalan kemiskinan sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Dan ini ada beberapa konsep kemiskinan. Menurut BPS, kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan non-pangan. Dan menurut World Bank, hidup dengan pendapatan kurang dari US dollar 1,90 per hari. Dan menurut Amartya Sen, keterbatasan kapabilitas bukan hanya ekonomi. Dan yang terakhir menurut Townsend, kemiskinan relatif hidup di bawah standar rata-rata masyarakat. Ada juga teori-teori penyebab kemiskinan yang terdapat. Yang pertama, individual, faktor internal seperti malas dan kurang keterampilan. Yang kedua, kultural Oscar Lewis, culture of poverty, nilai dan perilaku yang diwariskan. Yang ketiga, struktural Soeharto, ketidakadilan sosial ekonomi, distribusi aset timpang. Dan yang keempat, lingkaran setan kemiskinan, pendapatan rendah, investasi rendah, produktivitas rendah, tetap miskin. Dan yang terakhir, kapabilitas, keterbatasan kebebasan untuk hidup, bernilai pendidikan, kesehatan, partisipasi sosial. Oke, ini masih sini. Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Pertama, PKH, bantuan bersyarat sekolah dan kesehatan. Yang kedua, BLT, bantuan tunai untuk menjaga daya beli. Yang ketiga, KIP dan KIS, akses pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, BPJS PBI, jaminan kesehatan untuk kemiskinan. Yang kelima, dana desa, infrastruktur dan pemberdayaan. Yang terakhir, KUR dan UMKM, akses modal usaha. Jadi kesimpulan pemerintah mengombinasikan bantuan sosial jangka pendek plus pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Di sini ada peran pendidikan dan pemuda dalam mengatasi kemiskinan. Pertama, pendidikan, investasi SDM, teori human capital, Becker 1964. Yang kedua, pemuda, agen perubahan, kreatif, inovatif, sosial. Literasi digital, membuka peluang ekonomi dan usaha, gerakan sosial pemuda, advokasi kebijakan untuk masyarakat miskin, memperdayaan komunitas. Ke sini saya oper lagi ke Muats ya. Di sini kami menggunakan dua metodologi penelitian, yaitu menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Apa itu kuantitatif? Kuesioner menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi. Jadi ini menggunakan angka. Sedangkan kualitatif itu adalah wawancara mendalam untuk menggali pengalaman nyata. Jadi untuk penelitian ini kami melakukan penelitian dengan kuantitatif dan kualitatif kepada 28 responden pelajar SMA se-Jabodetabek dan juga 7 masyarakat miskin di sekitaran Tangerang Selatan. Instrumen penelitiannya adalah kuesioner online dan juga offline. Online untuk para pelajar, sedangkan offline untuk yang masyarakat miskin. Analisis data, kami menggabungkan antara gabungan kuantitatif dan kualitatif. Jadi, di pertanyaan pertama, dalam kuesioner kami adalah kemiskinan berarti tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Masyarakat miskin, dari 7 responden yang kami kumpulkan, sebanyak 42,9% menyatakan sangat setuju, dengan 28,6%
hanya setuju, dan dengan presentasi yang sama menjawab dengan netral. Kita bisa ketahui dari sini bahwa mereka sangat setuju bahwa kemiskinan itu berarti tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, karena hanya satu saja yang menjawab bahwa itu adalah hal yang suatu hal yang netral. Sedangkan pelajar menanggapinya itu dengan lebih terbagi dengan 35,7% untuk yang setuju, 21,4 itu sangat setuju, 39,3 itu yang netral, sedangkan bagian kecil yang merah ini adalah bagian yang kurang setuju dengan pernyataan ini. Sehingga bisa kita lihat, bisa kita bandingkan dari dua data yang sudah kami kumpulkan ini, bahwa kedua kelompok, antara kelompok pelajar maupun kelompok masyarakat miskin, sama-sama memandang bahwa kemiskinan berarti tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Kemudian pertanyaan kedua, kemiskinan di Tangerang Selatan masih menjadi masalah serius. Masyarakat miskin dari 7 responden sangat setuju. Bisa kita dilihat dari diagram lingkaran yang kami buat, 100%. Jadi 7-7-nya sangat setuju bahwa kemiskinan di Tangerang Selatan itu merupakan masalah yang sangat serius. Sedangkan pelajar melihatnya itu seperti pertanyaan sebelumnya, bahwa mereka ini lebih terbagi ya. Dengan 39,3 itu menyatakan netral. Jadi mereka tidak melihat bahwa kemiskinan ini sebagai suatu masalah serius. Dengan 25% sangat setuju, 25% setuju, dan hanya 10,7 yang berpendapat tidak setuju. Karena menurut mereka, kemiskinan di Tangerang Selatan itu bukanlah hal yang serius, karena mungkin persentasenya itu yang sedikit. Kemudian pertanyaan ketiga, penyebab utama kemiskinan adalah faktor struktural. Dari 7 responden masyarakat miskin, terbagi rata antara sangat setuju dengan setuju. Kita bisa lihat di sini bahwa mereka yang mengalami kemiskinan, rata-rata atau mereka sangat setuju bahwa kemiskinan yang mereka alami itu disebabkan oleh keterbatasan yang mereka alami, seperti faktor struktural, pendidikan rendah, lapangan kerja terbatas, mungkin kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada mereka, sehingga mereka sangat setuju dengan pernyataan ini. Kemudian dari pelajar, itu melihat cukup tegas, dengan 42,9% itu sangat setuju. Ya, dengan 32,1-nya itu setuju, dan hanya 14,3 yang netral dan 10,7 yang kurang setuju. 4. Kemiskinan menyebabkan keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan. Oke, pelajar melihat ini adalah suatu masalah yang serius. Maka didapatkan 64,3% dari 28 orang itu setuju bahwa kemiskinan menyebabkan akses pendidikan dan kesehatan itu terbatas. Sedangkan masyarakat miskin berpendapat hal yang sama. Namun ada satu bagian kecil dengan persentase 14% agak tidak setuju. Karena mungkin dari responden yang kami kumpulkan dari masyarakat miskin ini, beliau merasa kalau beliau masih aman-aman saja dalam mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan. Namun secara garis besar, kedua kelompok sama-sama setuju bahwa kemiskinan menyebabkan berbagai macam keterbatasan, contohnya pendidikan dan kesehatan. 5. Penciptaan lapangan kerja lebih penting dibanding sekedar bantuan sosial untuk mengatasi kemiskinan. Perlu diketahui teman-teman bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah itu ada yang skala jangka panjang dan juga jangka pendek. Jangka panjang itu mungkin seperti program Keluarga Harapan, atau KIP, Kartu Indonesia Pintar, KIS, Kartu Indonesia Sehat. Sedangkan mungkin yang kalau jangka pendek itu seperti Bansos, kemudian BLT, Bantuan Langsung Tunai. Jadi dari pernyataan ini, bahwa masyarakat miskin melihat ini dari berbagai macam aspek ya. Tapi tetap 42,9% sangat setuju dan 14,3-nya itu setuju.
persentase antara setuju, sangat setuju, netral, dan agak tidak setuju, itu lebih besar yang setuju ya, kalau kita akumulasi. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa kebanyakan dari masyarakat miskin itu pada dasarnya memang memerlukan lapangan kerja untuk keluar dari kemiskinan yang mereka alami. Pelajar menanggapi hal yang sama dengan 57,1% sangat setuju. Program bantuan pemerintah seperti PKH, KIP, sembako seperti yang tadi saya sudah sampaikan, sudah cukup membantu masyarakat miskin. Bisa kita lihat di bagian diagram masyarakat miskin sangat tidak setuju, 57,1%. Apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Bahwa bantuan yang pemerintah berikan kepada mereka mungkin ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka merasa kurang cukup atau tidak cukup, atau yang kedua, belum merata. Dan yang banyak di lapangan adalah bantuan pemerintah belum merata. Sehingga mereka golongan masyarakat miskin yang kami temui merasa bahwa bantuan pemerintah itu tidak membantu mereka karena mereka tidak merasakan. Sedangkan pelajar menanggapinya dengan netral, 50%. Ya. 7. Kehidupan masyarakat miskin di Tangerang Selatan sangat berat dan sulit. Tentu saja masyarakat miskin akan menjawab setuju atau sangat setuju karena ya mereka merasakan sendiri. Dengan pelajar kebanyakan hanya netral saja. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa kemiskinan di Tangerang Selatan itu bukanlah suatu hal yang menjadi masalah serius. Jadi mereka memiliki perbedaan tingkat keseriusan dalam melihat masalah. Kemudian yang 8, pelajar atau mahasiswa memiliki peran dalam membantu mengurangi kemiskinan. Misalnya melewati kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu mungkin seperti bakti sosial atau yang lainnya. Edukasi mungkin ya mereka turun ke kampung langsung mungkin seperti KKN. Mereka mengajar di kampung-kampung ataupun donasi. Pelajar melihatnya itu dengan setuju 39,3% dan netral itu 35,7%. Jadi kelompok pelajar merasa bahwa mereka memiliki peran dalam membantu mengurangi kemiskinan. Namun, apa yang dirasakan oleh masyarakat miskin dalam realitanya? Secara akumulatif, antara sangat tidak setuju dan agak tidak setuju, itu persentasenya itu cukup besar ya, teman-teman. Lebih dari 50%. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa masyarakat miskin merasa kalau pelajar atau mahasiswa ini nggak ada perannya dalam membantu mereka keluar dari kemiskinan. Atau mereka belum merasakan peran tersebut. Oke, hal yang kita bisa simpulkan dari 8 pernyataan dan 16 diagram lingkaran yang sudah kami kumpulkan. Pertama, pelajar memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok, sama dengan masyarakat miskin. Jadi mereka sama-sama memiliki pandangan yang sesuai. Kemudian, pelajar juga menilai bahwa penyebab utamanya adalah faktor struktural, seperti yang sudah disebutkan. Pelajar juga menyadari bahwa dampak kemiskinan berdampak pada akses kesehatan dan juga pendidikan, serta sependapat bahwa lapangan kerja lebih penting daripada bantuan sosial. Masyarakat miskin melihat hal yang sama, berpendapat hal yang sama dengan para pelajar, namun mereka ada perbedaan, yaitu di tingkat keseriusan masalah kemiskinan. Pelajar melihat bahwa kemiskinan itu bukanlah masalah yang serius, sedangkan masyarakat miskin, ya tentu saja mereka bilang kalau ini tuh serius loh masalahnya. Kemudian mereka juga sama-sama meragukan efektivitas bantuan pemerintah. Secara umum, pelajar percaya bahwa mereka mempunyai peran melalui kegiatan sosial, edukasi, dan donasi, namun masyarakat miskin melihat hal yang berbeda. Oke, analisis kesamaan dan perbedaan mungkin sudah disampaikan ya tadi ya. Kalau kesamaannya itu mereka sama-sama melihat bahwa kemiskinan adalah suatu hal yang memberatkan, namun perbedaannya tentu saja ada 2 poin tadi yang bisa kita simpulkan, bahwa tingkat keseriusan terhadap kemiskinan dan juga peran pelajar atau mahasiswa terhadap membantu
mengurangi tingkat kemiskinan. Lanjut. Kesimpulannya, pertama, persepsi pelajar, kemiskinan, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok, keterbatasan pendidikan, kesehatan, serta faktor struktural. Realitas masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi yang lebih berat berdampak langsung pada pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar mereka. Kesesuaian dan perbedaannya sudah disebutkan tadi. Secara keseluruhan adalah pemahaman pelajar cukup dekat, namun tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang dirasakan oleh masyarakat miskin. Saran penelitian, untuk pelajar kami menyarankan untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga masyarakat miskin lebih percaya terhadap pelajar dan pendidikan bahwa mereka itu bisa membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinan. Kemudian untuk sekolah, terapkan project-based learning untuk membangun empati siswa. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal presentasi bahwa kita mengalami krisis simpati dan empati, dan kami menyarankan kepada sekolah mungkin untuk membuat sebuah misal tugas dengan siswa terjun langsung, memberikan bantuan, kemudian ngobrol atau apa, intinya mereka memberikan suatu kontribusi untuk masyarakat miskin, kan, sehingga bisa mereka, oh ternyata masyarakat miskin tuh seperti ini ya, kan belum tentu orang-orang kaya yang biasanya hidup di bawah AC, panas dikit, ngeluh, beda dengan orang masyarakat miskin. Kita pengen bangun rasa empati dan simpati di hati-hati mereka bahwa kemiskinan itu berat loh. Kemiskinan itu nggak enak. Jadi orang miskin itu nggak enak. Makanya kita menyarankan kepada sekolah untuk menerapkan project-based learning. Kepada pemerintah untuk tingkatkan efektivitas bantuan, seperti tadi, bahwa sebagian besar masyarakat miskin merasa kalau pemerintah itu kurang berkontribusi karena mereka tidak merasakan langsung. Dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Untuk penelitian selanjutnya, perlu cakupan responden dan wilayah yang lebih luas. Oke, kami ada suatu kutipan. Kemiskinan bukan hanya masalah angka, tapi realitas kehidupan yang perlu dipahami dengan empati. Semoga penelitian ini mendorong kita semua, khususnya generasi muda. Kita adalah generasi penerus bangsa untuk lebih peduli dan berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan. Oke, terima kasih kepada seluruh audien yang sudah mendengarkan presentasi kami. Mungkin selanjutnya ada boleh langsung untuk kita semua ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk para panelis atas penjelasan materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya, teman-teman. Untuk kalian mungkin ini wawancara, hasil wawancara. Oh, sebelumnya kita akan memaparkan hasil wawancara kami. Sebentar ya. Apa ini? Blue and yellow. Salah. Oke teman-teman, jadi kita juga mewawancarai salah satu teman kita di sini, yaitu Muhammad Fahrian. Ya, sudah hadir bersama Ini kita. hadir orangnya. Jadi kita di sini nggak cuman wawancara langsung kepada orang miskinnya, tapi kita juga wawancara kepada pendapat pelajar tentang kemiskinan ini. Oke, jadi pertama-tama saya mau jelasin dulu apa itu wawancara. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data atau informasi melalui proses tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan narasumber atau responden untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan topik penelitian. Di sini ada tujuan dan mengapa wawancara itu penting. Yang pertama, untuk menggali resepsi pelajar tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang nyata dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Yang kedua, membandingkan pandangan siswa dengan realitas masyarakat miskin. Dengan mengetahui pandangan pelajar,
kita bisa memahami bagaimana kesadaran sosial mereka terbentuk. Gitu. Oke, ini pertanyaan yang kita kasih ke Fahrian untuk dijawab ya. Jadi yang pertama ada, apakah menurut Anda kemiskinan berarti tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan? Di sini Fahrian menjawab, menurut Fahrian, kemiskinan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup seperti makan dan kebutuhan hidup lainnya. Dan pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Fahrian mengenai kondisi kemiskinan di Tangerang Selatan? Kemiskinan di Tangerang Selatan cukup berkurang dari yang Fahrian ketahui. Jadi sudah tidak seperti yang dulu, yang cukup tinggi tingkat kemiskinan di Tangerang ini. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda apakah penyebab utama kemiskinan lebih banyak berasal dari faktor struktural, bukan karena malas bekerja? Dan Fahrian menjawab, betul. Jadi penyebab utamanya lebih ke faktor struktural dan malas bekerja. Dan pertanyaan keempat, apakah menurut Anda kemiskinan menyebabkan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan? Fahrian menjawab, ya. Fahrian setuju. Beberapa orang sangat kesulitan untuk sekolah karena terhalang ekonomi yang mungkin sulit ya. Duduk. Yang kelima, menurut Anda apakah penciptaan lapangan kerja lebih penting dibandingkan sekedar memberikan bantuan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan? Fahrian menjawab, lebih penting menyediakan lapangan kerja dikarenakan orang kurang mampu sulit mendapatkan dikarenakan sulit mendapatkan kerja menyebabnya faktor pendidikan. Bagaimana menurut Anda kehidupan masyarakat miskin di Tangerang Selatan? Menurut Fahrian, tidak berat dikarenakan hidup mereka masih mencukupi, namun pas-pasan. Ini pertanyaan ke berapa berarti? 7 ya? Menurut Anda, apakah pelajar atau mahasiswa memiliki peran dalam membantu mengurangi kemiskinan? Misalnya melalui kegiatan sosial edukasi atau donasi? Dan pertanyaan ke-8, menurut Anda, apakah pelajar atau mahasiswa memiliki peran dalam membantu mengurangi kemiskinan? Jadi kita jawab, Fahrian menjawab dulu pertanyaan nomor 7 tadi. Menurut Fahrian, mahasiswa banyak kegunaannya salah satunya membantu mengurangi kemiskinan dalam skala kecil. Dan pertanyaan terakhir yang Fahrian jawab, menurut Fahrian, mahasiswa banyak kegunaan salah satunya mengurangi kemiskinan dalam skala kecil. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan, responden memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok di Tangerang Selatan kini sudah berkurang. Meski sebagian masyarakat masih hidup pas-pasan, penyebab utama kemiskinan lebih banyak dipengaruhi faktor struktural, namun juga dipengaruhi sikap individu. Responden menilai penciptaan lapangan kerja lebih penting daripada bantuan sosial, serta menekan peran pelajar dan mahasiswa dalam membantu mengurangi kemiskinan melalui kegiatan sosial dan edukasi. Oke, terima kasih. Saya kasih ke Ardian. Oke, terima kasih untuk panelis kedua atas penjelasan tentang wawancaranya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mungkin memiliki pendapat dan belum ini dulu. Oh, maaf, ternyata masih ada lagi. Selanjutnya akan dibacakan oleh panelis pertama. Gue di sini aja udah. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Sorry. Ini kami akan mempresentasikan bagaimana hasil wawancara kami terhadap salah satu responden dari masyarakat miskin. Skip. Oke, latar belakang ya seperti biasa lah ya. Kalau skip. Oke. Ini adalah identitas responden yang kami temui. Bernama Bapak Muhammad Iqbal. Usianya sudah cukup tua, 52 tahun. Pekerjaan utamanya adalah pemulung. Dan yang mengejutkan adalah jumlah anggota keluarganya adalah 9 orang. Kami waktu pertama kali wawancara dengan beliau, kami juga cukup kaget mendengar kalau jumlah anggota keluarga beliau adalah 9 orang dengan 7 anak. Pendidikan terakhir tidak sekolah. Oke, pertanyaan 1.
Apakah keluarga Bapak sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok? Bisa Bapak ceritakan? Iya Mas, namanya juga orang kurang mampu. Tapi ya namanya juga saya kan biayanya buat keluarga, yang penting halal. Jadi ini menunjukkan bahwa alasan kenapa Pak Iqbal bekerja sebagai seorang pemulung, karena beliau memiliki tanggung jawab untuk membiayai keluarga dan beliau mengatakan bahwa yang penting halal. Oke, pertanyaan kedua, apakah di lingkungan tempat tinggal Bapak masih banyak keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi atau seperti apa, Pak? Ya, Pak Iqbal menjawab, ya banyak sih orang-orang kayak saya di sini kan juga pemulung kayak saya ini. Jadi salah satu mungkin pengetahuan ya buat teman-teman semua bahwa ketika kami mewawancarai, bukan Pak Iqbal ya, tapi ya, ada salah satu responden yang mengatakan bahwa iya banyak di tempatnya si bos. Dari sini mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa banyak dari mereka yang memiliki tanda kutip tempat tinggal bersama dan memiliki bos masing-masing. Ya mungkin bos di sini adalah pengepul atau apapun itu kita tidak tahu ya. Kemudian ketiga, menurut Bapak, apakah kesulitan ekonomi yang Bapak alami lebih banyak disebabkan oleh faktor di luar kendali, bukan karena malas bekerja? Pak Iqbal menjawab, kalau sebenarnya saya pengen kerja. Kalau seperti ini, saya tidak mau. Ya siapa sih yang mau jadi pemulung? Betul tidak, teman-teman? Karena istilahnya, ya saya nggak punya keahlian. Bahkan Pak Iqbal saya tidak pernah mengenyam pendidikan, bahkan TK pun tidak pernah. Jadi beliau terpaksa harus seperti ini untuk menghidupi keluarganya. Kemudian pertanyaan keempat, apakah kondisi ekonomi keluarga Bapak menyebabkan sulit membiayai pendidikan dan kesehatan? Ya tentu saja, jawaban Pak Iqbal adalah kesulitan banget. Soalnya anak saya aja sampai nggak sekolah. Pas kayak gini, pemerintah mana? Bisa kita lihat dari jawaban Pak Iqbal bahwa Pak Iqbal adalah salah satu masyarakat miskin yang meragukan peran pemerintah dalam membantu mereka keluar dari garis kemiskinan ataupun setidaknya membantu dalam menghidupi keluarga mereka. Pertanyaan kelima, Bapak lebih pilih mana? Pekerjaan tetap atau bantuan sosial? Dan Masya Allahnya, Pak Iqbal menjawab bahwa pekerjaan tetap. Di sini kita bisa menandakan bahwa Pak Iqbal itu sebenarnya adalah seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab dan beliau juga sebenarnya pada dasarnya ingin memiliki suatu pekerjaan, ya biar nggak jadi pemulung lah. Jadi punya gaji yang tetap, punya kehidupan yang mungkin lebih layak untuk keluarganya. Kalau ada pekerjaan tetap, saya bakal tetap milih pekerjaan tetap, diperkuat oleh argumen ini. Nah, tapi kalau nggak ada lebih baik saya kayak gini, walaupun kotor yang penting halal. Ya cukup tersentuh ya mendengar jawaban Pak Iqbal ini. Tenang, apakah bantuan pemerintah seperti PKH, KIP, sembako, dan lain-lain sudah cukup membantu kebutuhan keluarga Bapak? Pak Iqbal menjawab, ini adalah salah satu landasan kenapa tadi di diagram lingkaran bagian di pertanyaan bantuan pemerintah sudah cukup memenuhi atau belum, itu kebanyakan dari masyarakat miskin itu tidak setuju atau kurang setuju. Ya, salah satunya ini adalah Pak Iqbal, karena Pak Iqbal mengatakan, saya sama sekali belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Makanya saya ngerasa kalau saya belum dibantu. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kemungkinan hanya dua, belum merasakan atau tidak puas terhadap bantuan yang diberikan. Pertanyaan ke-7, Pak, menurut Bapak kehidupan Bapak saat ini berat dan sulit atau tidak? Ya, jawaban Pak Iqbal tentu saja berat lah Mas. Namanya juga kepala keluarga, apalagi saya kerjanya cuma kayak gini. Bisa dibayangkan teman-teman bahwa menjadi pemulung yang pendapatannya tidak seberapa, namun harus menghidupi 8 orang, 7 orang anak dan seorang istri. Ya, tentu saja berat ya. Kadang bekerja yang sudah layak saja agak susah gitu. Lanjut. Ini tadi Pak Iqbal mengatakan bahwa belum pernah dapat bantuan bermanfaat kecuali ya paling hari Jumat seperti Jumat Berkah. Lanjut. Oke, ini
Ya, cuman kutipan sedikit aja cerita dari Pak Iqbal. Lanjut aja. Kesimpulan wawancara, ya keterbatasan pendidikan dan segala macam bisa dibaca nanti. Lanjut aja. Terima kasih atas perhatiannya dan bisa dilihat kutipan dari Nelson Mandela. Boleh dibaca. Nelson Mandela, kemiskinan bukanlah sesuatu yang dialami. Kemiskinan adalah buatan manusia dan dapat diatasi serta diberantas melalui tindakan manusia. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Kemiskinan penyebabnya adalah manusia dan yang bisa memperbaiki hanyalah manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, Sesi tanya jawab ini. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Buat kalian mungkin yang mempunyai pendapat atau pertanyaan bisa angkat tangan aja. Ya. Langsung ada sesi tanya jawab, dipersilakan. Halo, nama saya Muhammad Fahrian dan saya sebenarnya bukan ingin bertanya gimana sih, lebih pengen berdiskusi. Dan yang saya lihat dari presentasi dan semua survei dan segala bukti dan paper yang diberikan sama Muaz, saya penasaran. Apakah ini sebenarnya rakyat miskin emang mentalnya kayak gitu? Atau memang mungkin mereka terlalu bergantung kepada seseorang? Mungkin contohnya di sini pemerintah atau mungkin mahasiswa dan lain-lain. Oke, saya izin jawab ya. Tadi pertanyaannya itu sangat menarik. Bahwa tadi apa pertanyaan bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya yaitu apakah sebenarnya orang miskin itu emang mentalnya seperti yang tadi Muaz sampaikan, atau mereka terlalu bergantung kepada seseorang, yaitu salah satu contohnya pemerintah atau mungkin mahasiswa. Seperti itu aja sih. Kalau pertanyaan seperti ini sebenarnya kembali lagi ke individualnya ya. Antara pasti ada seperti yang sudah kami sampaikan bahwa ada masyarakat miskin yang tanda kutip terpaksa, ada juga yang ya udah kayak gitu aja deh. Banyak yang apa ya istilahnya ya, menggantungkan kepada pemerintah juga, tapi tidak sedikit dari mereka yang berharap bahwa mereka itu bisa dapat kehidupan yang lebih baik dengan cara mereka berusaha. Namun, balik lagi, keterbatasannya. Seperti Pak Iqbal, bagaimana seorang yang tidak sekolah, tidak pernah mengenyam pendidikan, bekerja yang layak, mendapatkan pendapatan yang layak. Menurut Fahrian seperti apa? Menurut saya sulit sih. Sulit, betul kan? Sulit, betul. Betul. Makanya saya bilang bahwa kemiskinan, kalau masalah mental miskin atau bergantung kepada pemerintah, itu balik lagi ke individualnya. Jadi kita tidak bisa, apa ya istilahnya, membedakan antara kelompok yang mentalnya miskin dan kelompok yang bergantung kepada pemerintah. Kita tidak bisa membedakan, karena balik lagi, individual. Soalnya kalau saya lihat dari contoh laporan Pak Iqbal di sini, menghidupi 8 orang keluarga tuh, maksudnya kalau saya lihat kan, ya Anda kan orang miskin, kenapa Anda sampai punya anak 7 gitu? Pendapat Muaz gimana tuh? Soalnya saya juga kaget kan, kayak wah udah tahu miskin kenapa harus anaknya banyak, padahal kondisi finansial tidak mendukung, kondisi pendidikan tidak mendukung, pangan dan sangan juga tidak mendukung. Oke. Mungkin teman-teman nggak asing lagi ya sama yang kutipan yang namanya banyak anak banyak rezeki. Ya, itu masih sangat banyak diyakini oleh banyak orang. Gimana ya? Saya juga cukup kaget dengan beliau gitu kan. Mungkin ya kadang bahasa kasarnya, kadang orang ngomongnya nggak sadar diri atau apapun itu. Tapi balik lagi, kadang orang-orang yang kurang pendidikan mungkin dia tidak tahu yang namanya KB, tidak tahu yang namanya cara mencegah kehamilan gitu. Sehingga dengan masya Allahnya bisa punya 7 orang anak. Ya, saya tidak tahu apakah 7-7-nya adalah anak kandung atau ada yang lainnya, karena saya tidak mengulik lebih dalam, karena itu adalah urusan personal dan saya merasa kalau saya tidak punya wewenang untuk masuk lebih dalam lagi dalam urusan personal. Jadi ya ini salah satu anaknya Pak Iqbal ya, bisa dilihat. Bisa dilihat salah satu anaknya Pak Iqbal, sedangkan anak-anak yang lain saya sudah menyaksikan dan itu masih kecil-kecil semua.
mungkin umurnya ada yang 5 tahun, ada yang masih bayi bahkan, ada yang masih balita, ada yang mungkin umurnya sudah 10 tahun, saya sudah melihat sendiri, dan ya saya cukup kasihan dengan beliau, dan terkadang orang yang memiliki keterbatasan dalam finansial justru memiliki keturunan yang banyak, sedangkan orang yang punya kelebihan itu memiliki keturunan yang lebih sedikit. Menurut Fahrian, bener nggak? Banyak orang Setuju, miskin yang saya setuju, anaknya saya banyak, sedangkan banyak orang kaya yang anaknya hanya 1, 2. Kadang mereka pengen punya anak banyak gitu, tapi nggak rezekinya. Ya itu balik lagi, mungkin ini adalah salah satu ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Pak Iqbal. Ya semoga saja Pak Iqbal menjadi kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab. Amin. Ya. Berarti di sini pemerintah itu tidak efektif dong memberikan bantuan secara tidak langsung. Iya. Seperti tadi sudah dilihat kan bahwa mayoritas dari masyarakat miskin yang kami wawancara bahwa mereka itu kurang setuju bahwa pemerintah sudah cukup berkontribusi. Ya, kita balik lagi melihat bagaimana pemerataan dari bantuan pemerintah, mungkin penyuluhan tentang KB, bahkan ada 2 anak cukup. Mungkin Pak Iqbal belum tahu, masyarakat miskin yang lain belum tahu. Kenapa? Balik lagi keterbatasan pendidikan, bukan mindset, pendidikan, pengetahuan, keterbatasan. Karena rata-rata dari 7 orang ini pendidikan yang tertinggi yang kami temuin hanya SMP. Dan sebagai informasi tambahan, Pak Iqbal tidak bisa membaca dan menulis. Ya. Jadi itu memperlihatkan kita bahwa bagaimana kemiskinan itu buruk, ya. Bagaimana buruknya ketika seseorang tidak bisa merasakan yang namanya pendidikan, ya. Salah satu dampaknya adalah kemiskinan. Jadi ketika kami wawancara, bahkan Pak Iqbal, saya ketika bertanya, Pak Iqbal, apakah mau saya bacain atau Bapak isi sendiri? Pak Iqbal dengan rendah hati menjawab, Mas, maaf saya tidak bisa membaca dan menulis. Ya namanya juga orang nggak sekolah. Ya saya mengerti lah. Oh iya, oke Pak, baik Pak. Saya mohon maaf mungkin kalau menyinggung Pak Iqbal gitu kan. Saya bilang seperti itu. Jadi ya keterbatasan pendidikan dan pengetahuan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Syukran Mas. Ya. Ustadz mungkin ingin menambahkan ya, berkaitan dengan Fahrian tadi menyampaikan tentang kemiskinan. Nah, dari fenomena yang terjadi, studi kasus tentang kemiskinan yang akhirnya menyebabkan pengangguran, kan sampai hari ini belum ada titik formula penyelesaiannya secara matang ya oleh pemerintah. Nah, lalu kelompok kalian ini punya pendapat tidak atau punya sudut pandang yang berbeda dari pemerintah atas formula-formula yang bisa kalian tawarkan dalam mengatasi kemiskinan hingga menyebabkan banyak dampak di Indonesia ini? Kalau bertanya tentang pendapat kami tentang formula, mungkin maksud Ustadz yang saya tangkap adalah seperti bagaimana cara, mungkin pendapat dari kelompok kami bagaimana cara mengatasi kemiskinan ini. Betul Ustadz? Betul. Oke. Mungkin dari kelompok kami berpendapat bahwa perlunya terjun langsung ke lapangan, karena balik lagi ya seperti kita tahu birokrasi di Indonesia itu sangat banyak dan bertingkat, bahkan dari presiden sampai ketua RW itu ada dan jumlahnya itu banyak sekali. Tapi kenapa mereka ini mungkin belum terdata atau belum mendapatkan pemerintah? Kenapa? Bobroknya sistem. Ya, kadang bobroknya sistem yang dirusak oleh siapa? Oleh pegawainya itu sendiri. Jadi apa? Ketika sifat manusia itu banyak yang serakah, banyak yang rakus. Ketika mereka melihat suatu uang yang banyak, harta yang banyak, mereka punya kesempatan, mereka punya mereka punya kuasa untuk mendapatkan itu. Mereka akan mengambilnya, seperti para koruptor. Pernah tidak melihat koruptor jabatannya rendah? Tidak pernah, betul, tidak. Kenapa? Ketika koruptor itu berpikir untuk korupsi, mereka itu punya seperti jaringan, ya. Jadi ketika mereka mengambil contoh ya 9 miliar itu mereka bagi kepada beberapa orang untuk Untuk menutup mulut. Ya walaupun pandai-pandainya tupai meloncat mungkin nanti bakal ketahuan,
Tapi ya tetap saja namanya koruptor, namanya kejahatan tidak bisa selalu terungkap secara langsung gitu. Mungkin pendapat dari kami adalah perlunya pemerintah terjun langsung dan melihat bagaimana masyarakat miskin ini mendata langsung, tidak hanya data, tapi seperti yang sudah kami sampaikan, empati. Itu dia, krisis empati. Ketika manusia berempati, pasti mereka akan peduli. Dan mereka pasti akan lebih melihat mereka ini sebagai orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang tidak memiliki kesempatan yang sama dengan orang-orang yang berkecukupan. Seperti mereka yang bisa bekerja dengan baik, dengan gaji yang cukup. Ya, jadi menurut kelompok kami sudah sempat merumuskan bahwa menurut kami pemerintah perlu terjun lebih dalam, dan untuk jangka panjang dalam pendidikan kami menyarankan untuk penumbuhan sifat simpati dan empati untuk menyingkirkan yang namanya itu kurangnya sifat simpati dan empati. Seperti itu, Ustaz. Oke. Kebetulan di sini ada guru kita juga, Ustadz Reksa, yang bisa berperan aktif bertanya untuk diskusi dan presentasi yang beliau simak. Silakan, Ustaz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya kepada kelompok 5 yang alhamdulillah sudah baik bagi anak pribadi menyampaikannya dari awal sampai akhir dari presentasi tersebut. Ini memang suatu prestasi ya, karena di tingkat SMA itu jarang yang seperti ini. Seperti itu. Boleh tepuk tangan dulu? Namun ada beberapa pertanyaan yang dimana erat kaitannya dengan judul yang antum tadi bahas. Ana izin ingin bertanya, bagaimana kontribusi dari hasil penelitian yang telah antum dapatkan di lapangan terkait dengan kondisi masyarakat miskin, terkait dengan kondisi pemerintahan yang sekarang katanya bobrok, dan terkait dengan bagaimana membangun rasa simpati dan empati dari masyarakat, dari pelajar maupun dari lingkungan sekitar. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kepada Ustadz Reksa yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa, Masya Allah. Ana izin menjawab, Ustadz. Yang pertama tadi tentang bagaimana kontribusi yang sudah yang bisa kami berikan setelah penelitian ini. Ketika kami print out makalah kami dan kami meminta tanda tangan kepada Kepsek atau kepala sekolah SMA Al Wildan 3, yaitu Ustadz Willy Utomo, beliau sempat istilahnya memberikan suatu saran untuk kenapa misal dari internal siswa gitu, seperti OSIS, wadah seperti OSIS, kenapa tidak membuat suatu program yang bisa terjun langsung ke lapangan, ya, mungkin seperti pemberdayaan, kemudian bakti sosial dan lain-lain ya. Kalau jadi dengan penelitian kami ini, secara tidak langsung kami sudah memberikan suatu maklumat kepada Ustadz Willy Utomo tentang bahwa kemiskinan di sekitar sekolah kita ini, terutama dalam Islam, kita diajarkan untuk peduli terhadap sesama, peduli terhadap orang masyarakat miskin. Kami secara tidak langsung telah memberitahukan maklumat kepada Ustadz Willy Utomo bahwa ini bisa menjadi suatu program sekolah yang baik, ya, yang baik bagi seluruh pelajar, terutama dalam meningkatkan rasa simpati dan empati, rasa kebersamaan. Itu sih, Ustadz, paling. Kemudian mungkin ada yang belum terjawab. Terus yang ingin Anda sampaikan pertanyaan lagi ya kepada kelompok antum. Tadi kan disampaikan bahwa kemiskinan itu ada beberapa hal ya, baik itu secara finansial, pendidikan dan sebagainya. Nah, mungkin untuk kedepannya ini saran saja, ketika antum menggagas suatu tema atau judul, baiknya diberi parameter. Jadi supaya pembahasannya tidak terlalu panjang seperti itu. Nah, lalu dari karya yang antum telah bikin ini, lebih cenderung kemiskinan yang seperti apa yang antum dapatkan kesimpulannya? Kemiskinan itu seperti apa? Oke. Dari hasil penelitian yang kami adakan atau yang kami lakukan,
kami melihat bahwa kemiskinan itu adalah kebanyakan disebabkan oleh faktor struktural, ya. Jadi kebanyakan dari mereka itu tanda kutip terpaksa seperti ini. Karena pada dasarnya manusia mana sih yang mau menjadi masyarakat miskin? Manusia mana yang pengen jadi seorang pemulung yang tiap hari memungut barang-barang yang bisa mereka jual kepada pengepul untuk mendapatkan uang? Tidak ada, saya rasa tidak ada manusia yang ingin seperti itu. Dan masyarakat miskin yang kami temui itu berpendapat hal yang sama. Jadi kami melihat bahwa kemiskinan ini memang sebenarnya kebanyakan itu terjadi karena faktor struktural. Namun ada juga kemiskinan yang disebabkan oleh kemalasan, tapi persentasenya itu sangat kecil, sangat kecil. Jadi faktor struktural itu kan luas kan, tadi seperti kesempatan dan segala macam. Jadi kami melihat bahwa kemiskinan itu ada disebabkan oleh faktor struktural. Gitu, Dan terima kasih kepada Ustadz Reksa yang telah memberikan masukan tentang parameter. Masukan Ustadz juga sudah disampaikan oleh Ustadz Willy. Jadi kami mungkin kedepannya ketika kami sudah kuliah bisa menjadi masukan untuk kami ketika buat skripsi ya, terutama buat kita semua teman-teman. Kita akan menjadi mahasiswa, kita akan lulus dan kita harus membuat sebuah skripsi ya. Jadi ketika kalian membuat penelitian, kalian bisa menciptakan suatu parameter sebagai pembatas biar tidak terlalu luas. Betul, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Reksa. Ya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Ustadz Heksa dan Ustadz Mugi atas pertanyaannya dan penjelasan dari Muas. Mungkin akan dijelaskan kesimpulannya ya oleh notulen kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini sebagai notulen, notulis untuk memberikan tadi yang dibahas ya. Tema diskusi. Tema diskusi kemiskinan. Hari atau tanggal diskusi Jumat 31 Oktober 2025. Waktu diskusi pukul 1.30 siang. Tempat diskusi ruang kelas 12D3 SMA Al-Huda Islamic School. Pembantu atau moderator Ardiana Nugrah. Panelis Muas Rahmani Sakib. Panelis kedua Fadil Robbani Arimenda. Notulis saya sendiri Azam Faisyah. Peserta yang hadir ada kira-kira ada 23 siswa. Tadi yang pertama pembukaan oleh moderator dan dibuka oleh Raja Anugrah sebagai moderator dengan topik kemiskinan. Dan panelis pertama membawa materi perbandingan persepsi pelajar dan masyarakat miskin terhadap kemiskinan. Sama untuk panelis kedua membawakan materi yang sama perbandingan persepsi pelajar dan masyarakat miskin terhadap kemiskinan. Alhamdulillah diskusi berjalan dengan sangat lancar, di mana materi sudah dipahami oleh semua peserta. Paham nggak? Paham. Sesi tanya jawab tadi yang saya ketik dari pertanyaan Fahrian, apakah rakyat miskin memang seperti itu yang terlalu bergantung kepada pemerintah atau mungkin mahasiswa? Jawaban dari panelis pertama, balik lagi ke orang miskin tersebut, mereka juga masih percaya dengan banyak anak, banyak rezeki. Balik lagi ke pemikiran mereka. Mereka pun tidak tahu tentang KB dikarenakan minimnya pendidikan beliau. Pertanyaan yang kedua dari Ustadz Mugi, apakah kelompok kalian mempunyai pendapat atau formula atau pendapat tentang kemiskinan ini? Jawaban dari panelis pertama, kami berpendapat bahwa kami perlu terjun langsung ke lapangan dan birokrasi di Indonesia ini banyak sekali.
dan juga banyak juga sistem yang bobrok di pemerintahan ini, seperti koruptor dan juga pegawainya, dan terjadilah kemiskinan ini. Dan dari kesimpulan jawaban panelis pertama, pemerintah perlu terjun lebih dalam dan untuk jangka pendidikan untuk menumbuhkan empati. Pertanyaan kedua, bagaimana pertanyaan dari yang kedua dari Ustadz Reksa, bagaimana kontribusi hasil dari penelitian yang ada di lapangan dan kondisi pemerintah yang bobrok dan juga pelajar yang memperlakukan sistem empati. Ketika kamu menggagas sebuah sistem empati, saya meminta pendapat kepada Ustadz Willy Utomo adalah untuk gunakan sistem sekolah yaitu OSIS untuk turun langsung ke lapangan atau tidak siswa-siswa yang terjun ke jalanan untuk mendapatkan sistem empati atau pelajaran tentang empati. Kesimpulannya, dengan demikian dapat kami simpulkan kembali bahwa artikel adalah karangan yang bersifat fakta dan secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, buku, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua anggota tim saya dan para teman-teman dan Ustadz Heksa dan Ustadz Mugi yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Dan kita tutup acara presentasi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, dan sebelum ditutup ada sesi komentar dari Ustadz. Mau yang kurang dulu atau yang baik? Yang kurang dulu. Intinya kelompok ini sudah sangat luar biasa. Ana menemukan satu karakter yang melekat di salah satu individu di kelompok ini dari sekian banyak kelas yang sudah Ustadz survei dan juga sudah Ustadz evaluasi. Ada satu karakter yang sangat melekat di Muadz. Dia sangat menguasai panggung dan punya karakter yang bagus di dalam penyampaian. Satu lagi juga untuk Fadil, harus diperbanyak membaca. Keterampilan membacanya diperbanyak karena di kelas 12 ini dalam sidang semi skripsi lagi bukan lagi belajar membaca tapi belajar berbicara. Selebihnya bagus, PPT-nya juga sangat bervariasi, kemudian penyampaiannya juga sangat mengena. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa disampaikan, interaktif, cukup baik di sini. Intinya literasi tetap harus disampaikan dengan baik. Dari Ustadz Reksa, bisa komentar? Oke, terima kasih banyak kepada Ustadz Mugi dan teman-teman kelas 12. Mungkin sedikit dari Ana terkait dengan komentar. Dari yang tadi dipaparkan, ada anggota yang Ana rasa kurang percaya diri, Tat. Ketika akan menyampaikan suatu pernyataan atau suatu kalimat yang dimana sebetulnya itu sudah bagus ketika dia menyampaikan dengan percaya diri, maka penonton atau hadir yang datang juga akan lebih memahami apa yang disampaikan. Mungkin untuk kedepannya bisa dilatih kembali terkait dengan kepercayaan dirinya. Terus yang kedua, mungkin tambahannya, ketika kita akan mengungkapkan sesuatu, itu ada baiknya kita pikirkan terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena apa yang kita utarakan di panggung atau di sidang, itu memang harus poin yang sesuai dengan tema yang kita bahas. Jadi tidak boleh ada poin di luar itu. Jadi antum kalau sudah A terus gitu. Jangan ada B, jangan ada C, dan sebagainya. Seperti itu. Itu saja terkait dengan kekurangan. Dan kelebihannya, Ana rasa semua anggota yang tadi tampil itu saling membantu satu sama lain. Dan mudah-mudahan seluruh kelas 12 kedepannya bisa saling support, terutama dalam pendidikan dan dalam dunia pekerjaan nantinya. Takbir. Takbir. Syukran. Untuk
Baiklah, sebelum kegiatan pembelajaran sidang semiskripsi kelas 12 diselesaikan, maka kita akan menutup kegiatan kali ini. Nanti sebelum ditutup dengan doa, Ustadz ingin menyampaikan minggu depan kegiatan kita adalah penyampaian testimoni untuk kegiatan proyek semiskripsi selama 2,5 bulan. Nanti testimoninya bisa dituangkan dalam bentuk tulisan dan bisa disampaikan dalam bentuk komentar. Dan untuk kelompok-kelompok yang sudah maju, selamat karena sudah menyelesaikan sidang semiskripsi dari 2 bulan, yakni dari pembentukan kelompok, pembuatan proposal, penelitian, pembuatan makalah, hingga sidang semiskripsi pada kesempatan kali ini. Masih semangat? Masih semangat. Untuk menutup kegiatan kali ini, Muadz, tafadhol ke depan untuk memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Pada hari ini kita berhasil menjalankan sidang semiskripsi dan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan nikmat yang sangat banyak dari Allah Ta'ala. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Ustadz Mugirianto. Ya. Terima kasih Ananda Muadz. Tepuk tangan untuk kelas ini. Ya, tidak terasa kegiatan sidang semiskripsi pada kesempatan kali ini yang sudah dipandu oleh kelompoknya Muadz telah berjalan dengan baik, tema yang disampaikan juga dengan baik, para peserta juga proaktif dengan baik. Dan untuk menutup kegiatan Ustadz kali ini, Ustadz tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Barakallahu fikum. Silakan boleh pulang ke rumahnya masing-masing dan hati-hati di jalan. Salaman. Boleh salaman. Ya, boleh pulang. Ya. Ya, untuk meja kursinya dirapikan terlebih dahulu sebelum pulang. Ya, dirapikan dulu meja kursinya sebelum pulang. Ya, silakan kalau mau pulang, saling dulu sama Ustaz. Ya, hati-hati di jalan ya. Iya, Syukran. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Ini.